Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyanda dengan NIM 11021901446. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang mobil listrik dan juga kebijakannya. Jadi yang pertama itu pendahuluan. Nah, mobil listrik apa sih mobil listrik itu? Jadi mobil listrik itu adalah sebuah kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai tenaga utamanya untuk menggerakkan motor listrik. Nah, energi listrik ini tuh disimpan di sebuah tempat, yaitu baterai atau tempat penyimpanan lainnya. Lalu juga eh, Presiden Jokowi Presiden Joko Widodo ini juga terus mendorong percepatan penggunaan mobil listrik di tanah air kita ini. Bahkan peraturan presiden itu tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik atau mobil listrik juga ditekan oleh Presiden Joko Widodo. eh, Dalam Perpres tersebut merupakan landasan bagi pelaku industri otomotif di Indonesia untuk mengembangkan dan membangun mobil listrik. Nah, kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo ini didasarkan atas potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi menurut Presiden itu 60% komponen mobil listrik kuncinya itu berada di baterai. Nah, sedangkan di Indonesia itu energi melimpahnya suku cadang untuk membuat komponen utama mobil listrik. Nah, oleh sebab itu Presiden berharap strategis bisnis tentang pengembangan mobil listrik di negara ini harus segera dimulai dan dapat dirancang dengan baik, yang murah dan juga kompetitif dengan negara lainnya. Lalu identifikasi masalah. Apa sih identifikasi masalah? Identifikasi masalah itu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventaris masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah pada mobil listrik ini itu berada di sumber dayanya yang menggunakan listrik. Tentu ini sangat bagus karena bahan bakar bensin di dunia ini sudah mulai menipis dan juga dalam penggunaan mobil listrik dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon kendaraan yang menyebabkan pencemaran udara, khususnya terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Dan juga dapat mengurangi masalah berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk bahan bakar di mobil karena mobil listrik ini termasuk hemat dan juga bahan bakarnya termasuk yang murah. Lalu rumusan masalah. Jadi pada rumusan masalah ini ditulis singkat berupa pertanyaan yang biasanya terdapat di awal laporan atau proposal dan biasa terletak setelah latar belakang yang dijelaskan di dalam laporan tersebut. Nah, berikut ini adalah rumusan masalah yang pada permasalahan mobil listrik. Yang pertama itu bagaimana merancang fasilitas penelitian mobil listrik yang sesuai dengan kebutuhan standar penelitian. Yang kedua, bagaimana merancang fasilitas penelitian mobil listrik yang efisien dan juga efektif dalam hal arsitektural. Yang ketiga, bagaimana merancang fasilitas penelitian mobil listrik yang dapat didukung masyarakat umum namun tidak mengubah sifat penelitian yang privat. Yang keempat, bagaimana merancang fasilitas penelitian mobil listrik yang selalu aktif berkontribusi dalam dunia otomotif di masa yang akan datang. Dan yang kelima itu, perancangan fasilitas penelitian mobil listrik dapat menarik minat masyarakat terhadap mobil listrik. Lalu dengan adanya fasilitas penelitian perancangan fasilitas penelitian mobil listrik di Surabaya ini dapat mampu mendukung program pemerintah yang berupa berhubung dengan konversi energi. Menteri SDM Ignatius Jonan juga mendukung penelitian mobil listrik nasional agar di negara kita itu tidak tertinggal dari negara-negara lainnya yang sudah mampu memproduksi mobil listrik. Fasilitas ini sesuai dengan Permendikbud atau pemerintah Diksi tahun 2015 tentang perancangan strategis dan juga Kemendikti tahun 2015 sampai 2019 yaitu penyelenggaraan fasilitas penelitian IPTEK yang berhubung dengan 1. Pangan dan pertanian, 2. Energi baru dan terbarukan, 3. Kesehatan dan obat, 4. Transportasi, 5. Telekomunikasi dan informasi dan komunikasi, 6. Teknologi pertahanan dan juga keamanan, 7. Material maju. Nah, PLN juga membangun pembangkit listrik yang dapat menghasilkan sekitar 35.000 watt untuk kebutuhan penelitian mobil listrik ini sendiri. Nah, PLN juga mampu meneliti dan berhubung dengan sarana mobil listrik, yaitu sarana pengisian listrik atau SPLU yang dapat diletakkan di lokasi-lokasi strategis. Dan juga di sisi lain, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harani juga mendukung penelitian mobil listrik nasional dengan banyaknya inovasi-inovasi yang terlahir dari fasilitas penelitian ini, maka tidak memungkinkan untuk memproduksi mobil listrik
secara massal. Bu Risma juga dan jajaran Pemkot Surabaya juga membuat program Green City yang sangat sesuai gitu dengan adanya kendaraan listrik ini, terutama mobil listrik. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulan mobil listrik ini tuh sangat berguna untuk masyarakat di Indonesia. Yang pertama itu dapat mengurangi polusi yang biasa dihasilkan dari mobil-mobil biasa, juga dapat menghemat biaya untuk membeli bahan bakar mobil yang sudah mulai menipis dan juga sudah mulai naik harganya di dunia. Tentu mungkin mobil listrik ini harganya belum terjangkau untuk sebagian masyarakat di Indonesia, dan juga tempat memproduksinya ini mungkin belum memadai di Indonesia. Tapi untuk proyek kedepannya, saya yakin Indonesia dapat menerapkan dari mobil listrik ini sendiri, karena sudah banyak uh, uh, apa namanya uh, industri-industri yang besar itu yang sudah menciptakan mobil listrik yang dapat masuk ke Indonesia, mungkin seperti Tesla, BMW atau mungkin dari Chevrolet. Itu sudah ada mobil-mobil listrik yang berada atau yang dijual di Indonesia, dan juga mungkin solusi yang terdekatnya itu menggunakan mobil hybrid, seperti mobil yang dapat menggunakan energi listrik dan juga dapat menggunakan bensin. Itu mungkin yang terdekat, karena untuk dari energi listriknya sendiri, untuk menggunakan energi listriknya itu sendiri di Indonesia mungkin kurang tempat SPLU-nya itu, dan juga mungkin harganya yang terlalu mahal. Mungkin sekian penjelasan saya tentang mobil listrik dan juga kebijakannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.